Dengan keadaan tersengal-sengal, Julian menelpon pacarnya. Pacarnya begitu panik melihat keadaan Julian yang seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita mundur 71 hari sebelumnya. Julian, warga Australia, berprofesi sebagai pembuat film. Tapi bukan film seperti film Hollywood. Julian lebih memilih jalan membuat film dokumenter. Jadi, Julian punya rencana besar untuk membuat sebuah film dokumenter tentang kehidupan para wanita yang bekerja menjadi cam girl. Cuma dari kamar mendapat uang ratusan juta. Kebetulan Julian kenal salah satu wanita yang bekerja di profesi ini. Wanita itu setuju bekerja sama membuat film. Julian pun berani menjual mobil dan menarik semua tabungannya untuk menjalankan proyeknya ini. Singkat cerita, Julian berangkat menuju Amerika. Sampai di sana, hal yang pertama ia lakukan adalah memberi kabar pada pacarnya. Jadi Julian ke Amerika berdua dengan temannya jadi kameramen. Julian juga jadi kameramen nih sekaligus pembawa acara. Pada malam harinya ia pun sampai di rumah temannya yang bernama Seara. Rumah yang sangat sederhana, inilah kehidupan nyatanya Seara. Humiliatrix adalah website tempat Seara cari uang. Di website itu Seara bebas jadi siapapun, tergantung permintaan para penonton. Para penonton Seara pun beraneka ragam. Selain jadi cam girl, Seara pun juga menjual berbagai merchandise dari dirinya. Seperti ikat rambut, rambut dia yang rontok sampai air kencingnya dia jual bagi para pelanggan yang setia nih. Untuk melindungi Seara, dia secara rutin berkonsultasi pada pengacara yang melindunginya dari berbagai macam bahaya. Tentu karena para fantasi para penonton sangat beraneka ragam. Seperti ini contohnya, penontonnya Seara memberikan kartu kreditnya untuk belanja online. Jadi Seara puas-puasin tuh, beli tas, beli sepatu, beli kalung yang harganya muahal-muahal. Oh iya, Seara ini hanya bermain online. Dia nggak pernah melayani pelanggan secara langsung ya. Hal ini tuh bisa terjadi karena Seara selalu berkomunikasi dengan para penontonnya. Seluruh fantasi para penonton selalu dia upayakan untuk diwujudkan saat dia live. Seperti ini contohnya, beberapa penonton Seara berhasil diwawancarai oleh Julian. Dengan topeng tertutup, Seara berhasil mewujudkan fantasi mereka dan memberikan semangat baru dalam gairah fantasi mereka. Jadi Julian dan teman-temannya ini akan mengikuti seluruh kegiatan sehari-harinya Seara. Seperti hari ini, Seara lagi bersilaturahmi dengan teman-temannya sesama cam girl, beraneka macam background. Di sana juga ada suami istri yang bersedia mewujudkan fantasi para penonton saat mereka berhubungan. Ya begitulah yang terjadi jika mereka berkumpul ya. Ini nih yang menarik, Julian mewawancarai ayahnya Seara. Bapaknya tahu pekerjaan anaknya saat ini. Tapi budaya di Amerika jika anak udah lebih dari 17 tahun mereka ini udah dianggap dewasa. Jadi Seara bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan pada hidupnya. Jadi bapaknya Seara cuma bisa mendoakan yang terbaik bagi anak perempuannya ini. Dari rumah bapaknya, Seara pun mengajak Julian menunjukkan tempat tinggal pertamanya setelah keluar dari rumah ayahnya. Bukan rumah mewah melainkan sebuah kontainer di kawasan yang kumuh jadi tempat awal Seara perjalanan hidupnya. Kalian salah besar jika menganggap Seara ini udah bandel dari kecil. Justru semasa sekolah dia ini selalu sekolah di sekolah keagamaan yang tentu tahu betul apa yang dilakukan saat ini. Ya hari ini pun dihabiskan dengan Seara menceritakan kisah masa kecilnya. Bagaimana dia tumbuh menjadi seperti Seara yang sekarang. Seara selalu berakting sesuai dengan permintaan penonton. Karena banyak penonton yang minta aneh-aneh. Makanya Seara juga bekerja sama dengan psikolog untuk memberikan pengobatan pada penontonnya yang meminta di luar batas. Ya bagi Seara semua ini tuh setimbal dengan pundi-pundi uang yang dia dapatkan. Di sisi lain, para penonton Seara juga merasa puas nih dengan servis yang Seara berikan pada mereka. Jadi benar-benar udah profesional banget ini mah ya. Makanya Seara bisa masuk ke majalah tentang bagaimana dia bisa menggabungkan antara fantasi penonton sekaligus membimbing mereka bersama psikolog supaya kembali normal. Hari-hari berlalu, Julian mulai kehabisan uang. Julian berpikir keras bagaimana bisa terus merekam film dokumenter ini. Akhirnya Julian mengambil keputusan untuk membuat donasi supaya orang-orang bisa mendanai film dokumenternya ini. Luar biasa, ternyata banyak orang berminat untuk berdonasi di filmnya Julian. Mereka juga penasaran seperti apa sih kehidupan nyata seorang cam girl. Bahkan ada penontonnya Seara yang ikut berdonasi untuk Julian tapi dengan sebuah imbalan. Yaitu Seara dan Julian harus live bersama melakukan sebuah adegan. Seara sih senang-senang aja karena udah biasa gitu ya. Justru Julian yang deg-degan karena ini pertama kalinya dia bercocok tanam sambil live dan ditonton ribuan orang. Walaupun awalnya deg-degan, tapi Julian berhasil mengimbangi Seara dan membuat kasurnya bergoyang.
Akhirnya Julian berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang cukup untuk melanjutkan film dokumenter ini. Ia pun langsung merayakan keberhasilan ini dengan ikut Ciara saat ia berpesta dengan teman-teman camgirl lainnya. Mereka terbang ke Las Vegas dan menggila di sana. Naik mobil mewah dan bergoyang seakan tidak ada hari esok. Tapi keesokan paginya mata Julian melotot karena melihat tagihan hotel dan semua pesta yang ia lakukan sebanyak ini. Jadi uang hasil donasinya tuh habis dalam semalam untuk berpesta dengan teman-teman Ciara. Ya mau gimana pun Julian harus melanjutkan film dokumenter ini ya kan. Untungnya Ciara masih mau menerima Julian untuk lanjut merekam kesehariannya. Balik ke kehidupan Ciara, kali ini ada satu penontonnya yang mempunyai kebiasaan aneh. Jadi dia memberikan kuasa penuh untuk bebas membayar dirinya berapapun. Jadi si penonton ini mempersilahkan Ciara untuk masuk ke akun banknya dan mentransfer sendiri uang yang dia mau. Sebenarnya ini tuh menjadi dilema buat Ciara. Dia bisa mengetik sesuka dia, tapi di sisi lain dia harus tetap menjaga hubungan baik dengan penontonnya ini. Singkat waktu berlalu, Ciara pun dapat undangan untuk tampil di acara AVN. Nah, AVN ini adalah acara terbesar bagi industri pornografi di Amerika Serikat. Di sana bakal muncul tuh bintang film idola kalian semua. Si Jordi, Om Botak, pasti nongol di sana. Ciara diundang ke acara ini karena dia mulai populer di industri ini. Selain Ciara juga ada temennya yaitu Casey, karena mereka berdua ini adalah top cam girl saat ini. Mereka berdua juga sangat akrab dan sering memproduksi video bersama-sama untuk memuaskan nih para penonton mereka berdua ya dong. Nah, Julian cuma bisa nelen ludah sama ngelus dada doang ngelihat aksinya Ciara sama Casey. Duet maut Casey sama Ciara tidak terkalahkan. Teman-teman sama camgirl pun memuji mereka berdua, apalagi mereka ini bisa membuat film bersama-sama. Makanya Julian dan temennya ini datang ke rumahnya Casey untuk mau wawancarai dia juga. Mereka disambut dengan ramah oleh Casey sama seperti Ciara. Julian pun membiarkan Casey menceritakan jenis pekerjaan yang ia jalani saat ini. Setelah wawancara selesai, kamera mati, Julian menghabiskan waktu minum segelas anggur sama Casey. Setelah itu, Casey menunjukkan goyangannya di atas Julian. Julian mencoba mewawancarai penonton Ciara yang memberikan akses penuh pada rekeningnya. Pria itu bernama Luke, namun dia sangat sulit diwawancarai oleh Julian. Julian pun harus muter otak gimana caranya supaya bisa merayu Luke untuk bercerita. Akhirnya setelah beberapa hari mencoba, Luke pun mau menceritakan sedikit kepada Julian. Jadi ternyata Ciara ini punya rekaman dirinya lagi menonton aksinya Ciara. Nah, Luke ini takut hal ini tuh dibocorkan kepada istrinya. Karena kalau itu terjadi, istrinya bakal meninggalkan Luke seorang diri. Makanya Luke pasrah dan memberikan akses penuh pada Ciara untuk mengobrak-ngabrik rekeningnya. Di sini Julian mencoba untuk membantu menyelesaikan masalahnya Luke. Dia pun berencana untuk bertemu dengan Luke. Di sini Julian ingin membantu Luke karena si Ciara menarik uangnya Luke secara membabi buta. Apalagi Luke masih punya anak kecil. Jadi hal ini tuh sangat bisa merusak rumah tangganya. Namun setelah menunggu seharian, Luke ini kok nggak datang juga. Akhirnya Julian memutuskan untuk datang ke rumahnya Luke. Luke memberikan sebuah lokasi, namun ternyata itu bukanlah rumah, melainkan area gulat wanita melawan wanita. Lalu juga ada banyak sekali wanita yang berpesta. Tempat apa ini sebenarnya? Tapi di sana dia bertemu dengan Casey yang lagi berpesta juga. Tapi Luke malah kabur dari Julian, karena Julian bawa kamera. Nah, Luke-nya kesel dan menyandera si Ciara. Sebagai gantinya, Luke minta uang tebusan. Karena panik, Julian pun minta tolong pada adiknya yang ada di Australia. Mereka pun ribut karena adiknya punya anak yang masih kecil dan butuh uang juga. Di sini Julian sempat bingung harus berbuat apa. Akhirnya Casey mengajak Julian untuk membuat adegan bersama. Nanti uang dari adegan itu bisalah untuk menebus Ciara. Adegan ini bayarannya mahal. Singkat cerita, terkumpullah uangnya. Lalu Luke memberikan sebuah alamat. Mereka pun datang ke sana dengan membawa uang. Yang ternyata ini adalah daerah tempat tinggal Ciara dulu. Tapi di sana Julian malah bertemu dengan preman yang tidak terima kalau Julian bawa kamera dan merekam semua yang ia lihat. Adu mulut pun terjadi. Mereka mengeluarkan senjata. Kameramen pun langsung kabur meninggalkan Julian. Walaupun akhirnya mereka bisa selamat dari preman itu, Julian masuk ke kontainer. Di sana ada kamera yang menyala dan menyuruh Julian untuk menaruh semua uang yang dia bawa di sebuah tas yang udah disiapin tuh. Setelah itu Luke memberi alamat baru, yang dimana alamat ini adalah alamat rumah lamanya Ciara. Julian langsung mencari Ciara di seluruh rumah. Ia pun mendengar suara teriakan perempuan yang ia yakin yaitu suaranya Ciara. Namun saat ia masuk, yang ia temukan hanyalah sebuah speaker. Ciara nggak ada di sana. Luke kembali mengajak Julian untuk bermain petak umpet. Dia memberikan alamat lagi yaitu sebuah pantai.
Kali ini Julian pergi bersama Casey. Di sanalah Julian menemukan Ciara sudah lemas tanpa busana di balik batu. Ya, inilah terjadi pada Julian selama dia di Amerika. Keinginannya untuk membuat film dokumenter malah jadi seperti ini. Ciara sekarang ada di rumah sakit, Julian ada di rumahnya Casey. Sambil menunggu Ciara sembuh, Julian pun dilayani oleh Casey yang selalu bergairah nih ya. Singkat cerita, setelah Ciara sembuh, ia pun kembali melanjutkan film dokumenter bersama Julian. Nah, di sini Julian memberitahu kalau untuk menebus Ciara, ia menyebarkan rekaman mantap-mantapnya yang dilakukan sama Ciara waktu di awal film tadi. Ciara pun sakit hati karena ia merasa dihianati oleh Julian. Julian yang bingung pun memilih menghabiskan waktu di rumahnya Casey. Namun Julian akhirnya mengetahui kenapa Casey selalu melayani dia dengan sangat lembut. Ternyata Julian dijebak sama Casey. Luke bekerja sama dengan Casey. Jadi Casey iri pada Ciara yang memiliki karir lebih bagus dari dirinya. Makanya dia menggunakan Luke untuk menjebak Julian. Gokil. Julian pun memberitahu semua ini pada Ciara. Namun Ciara sudah terlanjur sakit hati pada Julian. Ia pun cuma bisa menangis di dalam mobil. Nah, di saat dia nggak punya siapa-siapa, barulah dia menelpon pacarnya yang ada di Australia. Dia bercerita kalau dia ini ditipu dan dipermainkan oleh Ciara dan Casey. Namun pacarnya ini cuma tersenyum karena pacarnya lah yang mengatur ini semua. Pacarnya Julian lah yang meminta pada Ciara untuk mempermainkan Julian. Karena Julian ini selalu terobsesi pada membuat film, sehingga membuat dirinya ini berubah. Pacarnya Julian ingin Julian sadar kalau hidup dan film adalah dua hal yang berbeda. Julian pun sadar bagaikan ditonjok Saitama. Setelah tahu ini semua, ia pun kembali ke rumahnya Ciara. Dia beristirahat dan ternyata Casey juga bagian dari rencananya. Hubungan Casey dan Ciara tetaplah sebagai teman. Uang segepok yang Julian bawa tetap ada di atas meja. Ya, itulah akhir dari film ini. Julian pun sadar dan menjalani hari secara nyata tanpa membawa kamera. Luar biasa. Gua tuh mengerti apa yang ingin disampaikan oleh sutradara, bahwa ia tuh ingin para penonton tidak terpaku pada dunia virtual, seperti terlalu lama bermain sosial media, bermain game, dan melakukan hal-hal yang gak nyata. Pembuat film ini menginginkan kita untuk tetap hidup secara nyata, berteman, melakukan aktivitas secara real dan nyata. Memang film ini tuh dikemas dengan cerita dan isu yang lumayan sensitif, yaitu pekerjaan sebagai cam girl. Julian sangat beruntung punya pacar yang seperti itu, sangat baik dan mau Julian berubah. Ciara juga terbiasa menangani kasus penyimpangan dari para penonton karena dia bekerja sama dengan psikolog dan juga pengacara. Makanya ia mau nih membantu Julian menemukan jati dirinya. Jadi sebenarnya film ini tuh Julian bikin ya untuk dirinya sendiri. Begitulah cuy alur cerita film Use Me yang rilis tahun 2019. Gimana nih film ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Gua cabut dan dadah.